Shalom anak-anak, apa kabar kalian? Ketemu lagi dengan Miss April di sini di semester yang kedua di tahun ajaran ini ya. Nah, kita sudah memasuki semester yang baru. Nah, harapan Miss April dengan semester kedua ini kalian lebih giat lagi, semangat lagi belajar ya. Kalau semester 1 nilainya sudah baik, kalian tingkatkan lagi di semester 2 ini. Tapi kalau kurang baik, berarti di semester 2 ini kalian harus berjuang bisa lebih baik lagi. Oke? Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami anak-anak-Mu dipertemukan kembali Tuhan, belajar agama ya Tuhan. Tuhan tolong kami anak-anak-Mu agar kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh di semester 2 ini ya Tuhan. Berikan kami semangat di dalam belajar dan juga kami berikan roh kecerdasan dan kepintaran juga kesehatan ya Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua anak-anak-Mu yang mendampingi mereka belajar, juga berkati orang tua mereka yang bekerja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan masuk pembelajaran yang baru. Karena semester baru kita akan belajar pembelajaran yang baru, semangat yang baru juga. Kita buka bukunya, paket kita di halaman 48, itu pembelajaran 6. Pembelajaran 6 temanya adalah Aku menang karena Allah menopangku. Aku menang karena Allah menopangku ya. Nah, jadi akan Miss April bacakan, nanti kalian akan simak buku paketnya ya. Nah, kalian pernah tidak mengikuti satu pertandingan, pertandingan apapun itu, baik itu pertandingan olahraga, ataupun dalam hal bidang studi, ataupun apapun pertandingan 17 Agustus misalnya ya. Nah, apakah pertandingan itu pada apa yang kalian ingin raih ketika kalian mengikuti pertandingan? Pasti kalian ingin menang kan? Iya. Tapi apakah kemenangan itu datang dengan sendirinya? Tiba-tiba juri memutuskan kalian juara 1 atau juara 2 atau juara 3? Tidak, tentu tidak. Sebuah kemenangan akan kita peroleh jika kita latihan secara teratur, disiplin, tanggung jawab, dan sportif. Itulah satu kemenangan akan kita raih. Nah, itu adalah pertandingan secara duniawi, secara jasmani. Nah, sekarang kita akan bahas tentang menunjukkan kesetiaan kepada Allah lewat pertandingan rohani. Apa itu? Mari kita sama-sama simak ya. Nah, buka di halaman 48. Kalian lihat di paragraf yang ketiga. Dalam hidup orang beriman ada juga istilah pertandingan secara rohani, yaitu melawan kuasa yang tidak tampak ya, kuasa yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Tapi ada mau tidak mau kita harus akui itu ada di tengah-tengah sekitar kita ya. Rasul Paulus pernah mengalami hal tersebut sebagaimana dapat kita baca dalam Filipi 1 ayat 21. Dalam pertandingan rohani, orang percaya mempertahankan iman kepada Allah. Namun, iblis atau kuasa kegelapan tidak menyukai orang setia kepada Allah sehingga berusaha merusak hubungan dengan Allah. Iblis merayu manusia supaya jauh dari Allah, bahkan meninggalkan Allah. Untuk menghancurkan hubungan manusia dengan Allah, iblis menggunakan cara-cara yang licik. Misalnya, melalui kesenangan yang membuat kita menjauhi Tuhan. Kita lebih senang bermain dengan teman-teman daripada kita sekolah minggu. Kalau kemarin-kemarin sebelum pandemik ya. Kalau sekarang lagi online, bagus kita nonton. Ayo sekolah minggu online, enggak mah nonton kartun aja mah. Nah, ada yang seperti itu? Miss April yakin tidak ada yang seperti itu anak-anak STAEVO kelas 4 ya. Semuanya ibadah online, semuanya anak-anak Tuhan yang hebat ya. Nah, lebih menyukai nonton televisi daripada beribadah bersama keluarga. Dan Miss April yakin tidak ada yang seperti itu ya. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang berhubungan dengan kesetiaan imanmu? Misalnya mendapat ancaman akan dijauhi teman bila setia kepada Tuhan. Atau temanmu membujuk kamu untuk bermain saat kamu akan pergi ke gereja. Ada tidak? Ya kalian ingat aja ya. Pada saat seperti itu iman harus dipertahankan. Sangat berat bukan? Seperti yang disabdakan oleh Tuhan Yesus bahwa orang percaya adalah seperti domba di tengah serigala.
Artinya apa? Kita harus waspada terhadap bahaya yang setiap saat mengancam kita. Jadi kita tuh orang Kristen tuh diibaratkan seperti serigala berada di tengah domba di tengah-tengah serigala. Kita dombanya adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di kiri kanan kita, depan belakang kita dikelilingi oleh serigala-serigala yang suatu saat dapat menerkam kita, menerkam secara rohani kita. Seperti tadi, harusnya ibadah online waktunya, tapi kalian serigala-serigala itu adalah kemalasan, digoda dengan televisi atau YouTube dan segala macamnya. Itu adalah serigala-serigala yang mengancam kita ketika kita ingin beribadah, ya. Itu tidak baik. Jadi, saya yakin tidak ada yang seperti itu. Nah, untuk dapat menang dalam perjuangan iman, kita seseorang harus, yang pertama, kalian boleh garis bawahi ABC-nya ya. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya dengan rajin beribadah, bersekutu, membaca firman Allah ya. Itu harus setiap hari kita lakukan supaya apa? Iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Oke? Nah, yang kedua, memperlengkapi hidup dengan senjata Allah. Memperlengkapi hidup kita dengan senjata Allah ya tadi. Kalau kita baca firman Tuhan, ketika ada godaan yang datang, kita dalam nama Yesus aku harus rajin. Nah, kita memperlengkapi hidup kita, misalnya baca-baca buku rohani yang memperkuat iman kita, ya, dengar firman Tuhan. Oke? Yang ketiga, menerapkan disiplin rohani dalam kehidupan sehari-hari. Saat teduh, berdoa dari pagi sampai malam, kita punya jam-jam mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Itu kita dapat menang dalam perjuangan iman kita, ya. Nah, yang bagian B, memahami kehadiran Allah dalam setiap peristiwa. Memahami kehadiran Allah dalam setiap peristiwa. Buka di halaman 49. Dalam Alkitab kita dapat temukan kesaksian orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka memiliki pengalaman iman yang luar biasa. Mereka dengan berani menyaksikan kuasa Allah walaupun harus kehilangan nyawa mereka. Sungguh luar biasa, bukan? Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sampai harus mempertaruhkan nyawa, memperjuangkan iman kita? Nah, di sini kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Nah, yang pertama yaitu Nabi Elia saat bersembunyi di Sungai Kerit. Masih ingatkan kalian waktu kelas 3 cerita tentang di Sungai Kerit itu mereka lagi musim kekeringan. Terus Nabi Elia dipelihara Allah melalui burung gagak ya. Masih ingat ya, burung gagak ini diperintahkan Allah untuk membawa sepotong roti dan daging diberikan kepada Elia supaya Elia tidak kelaparan. Terus ketika Elia berada di rumah janda di Sarfat, itu sudah kita pelajari di waktu kelas 3 ya. Mujizat itu terjadi. Tepung dan minyak janda tersebut tidak habis selama musim kemarau. Nah, Elia juga membangkitkan anak janda Sarfat tersebut ya. Itu iman Elia sangat kuat di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, namun Elia bisa mempertahankan imannya kepada Allah. Nah, peristiwa ini membuat nama Allah dimuliakan ya. Nabi yang kedua adalah Nabi Elia ketika bertanding melawan 150 dewa Baal. Nah, ia seorang diri menyaksikan kuasa Allah yang hidup dengan mendatangkan api untuk membakar kurban bakaran. Dengan iman dan kesungguhan hati, Nabi Elia meminta berdoa kepada Allah menunjukkan kuasanya sebagai Allah yang hidup dan berkuasa di hadapan seluruh umat Israel yang saat itu sedang berpaling dari Allah kepada nabi-nabi Baal. Ya, setelah Nabi Elia berseru dalam doanya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah mengabulkan permintaannya, Allah mengabulkan doanya. Tiba-tiba turunlah api dari Tuhan dan membakar habis kurban bakaran milik Elia itu. Dia habis, ada api yang membakar korban bakarannya. Nah, pertandingan iman itu dimenangkan oleh Nabi Elia. Peristiwa ini sungguh luar biasa, membuat umat Israel bertobat dan kembali percaya kepada Allah yang hidup. Mereka saat itu umat Israel berpaling dari Allah. Mereka tidak percaya lagi kepada Allah. Namun Nabi Elia berdoa sungguh-sungguh ingin supaya umat Israel kembali percaya kepada Allah. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan Allah menjawab. Suatu mukjizat terjadi. Imannya Elia membuktikan bahwa kuasa Allah lebih hebat.
lebih luar biasa ya. Nah, yang ketiga kita akan belajar dari Rasul Paulus. Dalam pergumulannya mengabarkan Injil Kristus, ia harus masuk penjara. Namun penjara tidak menyurutkan kesetiaannya kepada Allah. Ia tetap berjuang dalam nama Tuhan sehingga buah-buah imannya bertumbuh melalui jemaat yang setia kepada Kristus. Itu adalah Rasul Paulus. Dia harus dipenjara, bahkan banyak coba-cobaan yang dihadapi oleh Paulus. Tapi apakah Rasul Paulus mundur? Apakah Rasul Paulus malah lari? Atau dia menghujat Allah atau tidak mau lagi percaya kepada Allah? Tidak. Semakin kuat imannya kepada Allah, semakin kuat dia memberitakan Injil kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Ini adalah bukti kesetiaan iman dari salah satu 3 contoh nabi-nabi yang memiliki iman yang begitu teguh kepada Allah. Kita belajar dari ketiga nabi ini ya. Oke. Nah, menanggapi campur tangan Allah. Inilah contoh cermin sikap setia kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Beranikah kita menyaksikan kebenaran Allah melalui hidup kita? Allah ingin kita meneruskan perjuangan para tokoh iman. Kita pasti menang karena Allah yang akan menopang kita. Percayalah bahwa Allah akan menyertai kita. Nah, di sini akan beritahukan ciri-ciri orang yang berjuang dalam Tuhan. Yang pertama, memiliki kesetiaan kepada Allah. Kita setia hanya kepada Allah. Yang kedua, menjadi pelaku firman yang hidup. Tidak sekedar membaca, tapi jadi kita pelaku firman yang hidup ya. Yang ketiga, selalu bersyukur. Apapun kehidupan kita, apapun yang kita alami, kita selalu bersyukur ya. Baik keadaan sukacita maupun keadaan tidak sukacita, kita tetap bersyukur. Terus yang keempat, hidup mengandalkan kekuatan Allah. Saat ini di tengah-tengah pandemik seperti ini, banyak orang yang mengalami putus asa. Banyak orang yang sudah mulai mencari-cari hal yang tidak berkaitan dengan Tuhan. Tapi percayalah, kalau kita hidup mengandalkan Allah, kita tetap setia kepada Allah, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memberkati keluarga kita ya. Belajarlah untuk setia kepada Tuhan. Sekarang halaman 50 ya. Ingatlah bahwa orang yang tidak hidup dalam Tuhan akan mengalami hal-hal ini. Yang pertama, penuh dengan kekhawatiran karena tidak memiliki pengharapan. Khawatir terus, aduh gimana ya besok aku aku nggak bisa gitu. Karena nggak setia dalam belajar, nggak setia, nggak belajar. Bagaimana dia bisa tenang, dapat nilai yang baik sementara dia tidak belajar? Sama dengan iman. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, hidup kita selalu khawatir. Aduh, makan apa hari ini ya? Aduh, apa gitu ya. Tidak. Tapi kalau kita setia kepada Tuhan, kita pasti berpengharapan penuh kepada Allah ya. Jadi kalau orang yang tidak setia itu adalah penuh dengan kekhawatiran. Yang kedua, kurang mengucap syukur. Hidupnya kurang mengucap syukur, kurang terus, nggak pernah yang merasa cukup ya. Kita harus hidup selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah tunjukkan kesetiaanmu kepada Allah melalui kehidupan sehari-hari dengan menerapkan nilai-nilai karakter bangsa, yaitu religius, yaitu tentang kerohanian, dan berjiwa sosial agar hidupmu tetap berada dalam kekuasaan Allah. Seperti kisah Nabi Elia dan Rasul Paulus yang kita baca tadi di atas, manusia bisa menjadi kuat jika Allah yang memberi kekuatan. Ingat, manusia bisa menjadi kuat jika Allah yang memberi kekuatan. Oleh karena itu, kalau kita ingin menang dalam memerangi permasalahan hidup, mintalah kekuatan dari Allah. Mintalah kekuatan dari Allah. Mulailah dengan tekad dalam diri kita sendiri untuk meningkatkan semangat perjuangan bersama Allah. Kita berjuang melawan pertandingan rohani ini bersama dengan Allah, bukan dengan diri kita sendiri. Kalau dengan diri kita sendiri pasti kita akan kalah. Kita akan kalah. Tapi kalau kita percaya kita berjalan bersama dengan Tuhan, yakinlah kita pasti menang dengan setia kepada Tuhan. Oke? Nah, kita akan belajar penjelasan teks Alkitab. Kalian lihat di 1 Raja-Raja 18 ayat 38 sampai 39. Firman Allah dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah akan berkenan memakai orang-orang yang setia di jalan Allah untuk menjadi saksi bagi kebesaran kuasa-Nya. Seperti Elia yang dengan kesetiaannya kepada Allah
ia dikaruniai anugerah dan pertolongan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Kita haruslah memiliki keyakinan akan kuasa Allah yang menjadikan kita sebagai pejuang Allah dalam memenangkan pergumulan hidup melawan kuasa kegelapan. Yakinlah, kalau kita percaya dan menjadi saksi Allah di tengah-tengah dunia ini, maka kebesaran kuasanya akan diberikan kepada kita seperti Nabi Elia. Oke? Nah, di Filipi 1 ayat 21. Dalam ayat tersebut Rasul Paulus menyampaikan pernyataannya dengan tujuan untuk memberikan kesaksian hidup pengalamannya bersama Kristus. Ia menekankan agar manusia semakin mendalam kesetiaannya dan mewujudkan tekad hidup untuk melayani Tuhan dengan hidup yang harus berbuah. Ya, harus berbuah, ingat. Hal ini mendorong kita untuk terus berjuang melawan kuasa kegelapan sampai meraih mahkota kemenangan, yaitu masuk ke dalam sorga yang mulia. Ya, jika dalam hidup kita senantiasa mengutamakan Kristus, campur tangan Tuhan akan selalu mendatangkan anugerah buat kita. Kalau kita terus minta Tuhan mencampur tangan dalam hidup kita, kalian yang saat ini sedang belajar, mungkin kalian jenuh, bosan gitu ya. Semester 2 BDR lagi, belajar dari rumah lagi. Kalau kalian tidak semangat, tidak setia, maka ini akan menjadi beban buat kalian belajar selama kurang lebih 6 bulan nanti ke depan. Tapi kalau kalian dengan sukacita, setia, percaya, mengandalkan Tuhan, pasti kalian akan enjoy melakukannya, akan sukacita melakukannya tiap hari. Wah, hari ini akan belajar apa ya? Hari ini aku dapat ilmu apa ya dari Miss dan Misterku? Kalau kalian dengan sukacita dan percayakan hidup kalian, masa depan kalian, belajar kalian kepada Tuhan. Ya, Miss April berharap semester 2 ini kalian penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat belajar. Ingat, disiplin mengerjakan tugas itu. Walaupun kalian mengumpulkan tugas, sudah lihat kan nilainya? Walaupun kalian sudah mengumpulkan tugas tapi tidak tepat pada waktunya, akan berkurang nilainya. Tapi kalau kalian rutin mengumpulkan tugas setiap hari yang diberikan oleh Miss dan Misternya dengan tekun aja tiap hari, itu tidak akan beban. Dan nilai kalian pasti dapat nilai yang terbaik. Ya, kalian mau dapat nilai yang terbaik, percayakan hidup kalian dan serahkan hidup kalian kepada Tuhan. Oke? Ya. Nah, tugas kalian pada hari ini tidak banyak. Kalian boleh lihat di halaman 55. Itu mulai pendalaman materi kegiatan 2. Kalian lihat di gambar 1, 2 itu ada Alkitabnya ya. 1, 2, 3, 4 di halaman 56, 55 dan 56. Kalian lihat di gambar 1, apa nama peristiwanya? Nabi Elia di Gunung Karmel. Nanti kalian lihat pertolongan yang Allah berikan kepadanya apa. Terus gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat. Oke, itu kalian kerjakan, itu saja tugasnya. Kalian kerjakan di buku paket. Nanti kalian langsung share kepada Miss April hari ini juga ya, pada saat kalian menonton video ini. Oke, supaya tugasnya tidak menumpuk ya. Oke, terima kasih, hari ini cukup sudah kita belajar. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami diingatkan kembali untuk setia kepada Tuhan. Karena Tuhan, kami bersyukur diberikan teladan oleh nabi-nabi yang sudah ada di Alkitab Tuhan, hidupnya yang sudah dekat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Kami boleh belajar dari mereka ya Tuhan, dan ajar kami, mampukan kami untuk melakukannya ya Tuhan. Selagi kami masih muda, ajar kami untuk setia kepada Tuhan, agar di masa tua kami berbahagia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat di dalam belajar, juga berkati kedua orang tua mereka apapun keadaan mereka saat ini. Tuhan, kami terus berdoa dan berharap kiranya penyakit corona ini boleh berlalu dari kami, boleh berlalu dari dunia ini, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasa ya Tuhan, dan kami dalam keadaan tubuh yang sehat Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami boleh layak datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, tetap semangat, tetap disiplin mengerjakan tugas-tugasnya, dan percayakan hidup kalian kepada Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. God bless you, bye-bye.